realitanya teman-teman ya, kalau rumah baru di sini tuh dijualnya 30 jutaan per meter. Tapi rumah yang ada di belakang aku ini sekarang cuma 17 jutaan per meter dan itu masih bisa nego. Hari ini aku lagi ada di kawasan wisata Bukit Mas yang satu, yang pertama. Sekarang wisata Bukit Mas kan sudah extend ke WPM yang kedua. Dan menurut aku di WPM yang ini, itu klasternya sudah sangat-sangat mature atau matang ya teman-teman ya. Jadi sudah banyak area lahan pohon-pohon, lebih hijau, dan juga untuk klaster yang ini itu termasuk klaster yang favorit gitu ya, karena ada di belakangnya clubhouse. Nah, rumahnya yang kali ini aku mau review ke kamu itu lingkungannya seperti ini. Ini langsung buntu ya, jadi nggak ada jalan tembusan lagi. Jadi orang one way cuma lewat sini. Dan apa? Punya lapangan tenis. Oh ya, punya lapangan tenis ya, di sebelah sana ada basket dan juga lain-lain teman-teman di sebelah situ. Nah, enaknya ini kalau kita lihat dari seperti ini ya. Nah, ini rumahnya itu luas tanah. Value-nya itu di luas tanah. Luas tanahnya itu 330. Luas bangunannya sebenarnya tidak begitu besar di 280-an karena di belakang memang belum ada bangunannya. Tapi kalau rumah-rumah second sekarang ya teman-teman, kalau direnov ataupun di touch up itu sebenarnya punya value yang cukup menarik. Contohnya ini kan sama ya seragamnya, ini memang standar bawaan developer tuh, itu kan dibagusin ya, kayak di apa tuh namanya, di plamir atau di touch up ulang di sana. Jadi kalau rumah ini kamu mau sediain dana ratusan juta disulap gitu aja udah pasti bagus banget. Yang penting tuh apa? Harganya. Makanya kenapa kok aku kasih teman-teman info gitu ya, karena kan kebanyakan di YouTube aku itu kan rumahnya cantik ya kok ya, mewah, cantik. Nah rumah ini tuh sebenarnya bisa kalau kamu mau sulap kayak gitu. Tapi yang susah itu apa? Cari rumah yang luas di zaman sekarang teman-teman, luas. Terus kawasan, lingkungan kan enak, wisata Bukit Mas, ruko udah pada jadi, double W-nya juga udah jadi nyampe di depannya wisata Bukit Mas. Itu kan udah jadi nilai plus lah di situ. Nah, kalau lebar, ini lebarnya itu di 12. Sekitar 12 ya di sini. Nah, memanjang ke belakang itu sekitar 27-an gitu, teman-teman. Dan ini tuh SHM, sudah hak milik. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk masalah ini surat kayak gitu. Kalau masalah layout ini memang nggak diutek-utek ya, di dalam maupun di luar ini nggak diutek-utek, dan sudah ada garasinya, enak teman-teman di sini. Ini aku lihat kalau yang di tetangga area taman ini sama dia di plester. Nanti teman-teman boleh ini plester juga, mau dijadiin dek kayu kan udah luas banget ya gue ya kayak gini, kayak gitu. Nah untuk di bagian depan ini aku mau liatin apa adanya, bener-bener apa adanya. Kalau yang kayak gini-gini, ini sebenarnya nggak perlu kalian ambrukin apa, nggak perlu. Cuman di sisik-sisik gini, terus teman-teman dikasih. Atau kalau mewah dibalut sama stone. Nah, dibalut sama batu alam ya. Batu alam. Betul, batu alam. Nah, kalau buat penonton setia Gio Real Estate ya, kalau rumah-rumah mewah itu biasanya dikasih apa? Drop ceiling, main drop ceiling sama lampu tembak. Nah, ini teman-teman nanti yang di depan ini juga dikasih lampu tembak-tembak tuh juga masih oke teman-teman ya dari sini. Memang sih kalau rumah-rumah di WBM itu klasternya memang sudah berkonsep apa ya, kayak European gitu ya kok ya. Di sebelah sana maupun di sebelah sini itu memang menjadi ciri khasnya wisata Bukit Mas. Makanya kalau cari rumah di WBM itu kebanyakan ancur banget atau mahal banget. Cari yang middle kayak luas tapi murah, harganya realistis, ya mungkin baru kali ini kamu nemu kayak gitu. Nah untuk pintunya sudah double door seperti ini, masih oke ya. Ini pintunya juga nggak pecah-pecah, nggak apa, karena masih diuni juga, ini masih diperbaikin lah ya, seperti itu. Let's go, kita lihat bagian dalam layoutnya ya. Nah ini teman-teman ya, sekarang aku tuh nggak mau terlalu nge-review spek, karena kalau rumah-rumah yang kayak gini ya pasti layoutnya kelihatannya lega, luas tanahnya kan 330 teman-teman. Tapi yang mau aku boldin di sini itu adalah value dari luas tanahnya. Luas tanahnya kan 330, nah manjang ke belakangnya itu di 27 sekian teman-teman. Jadi enak. Di belakang pun juga masih punya halaman yang luas. Nah kalau kamar di sini 4+1, salah satunya tuh ada di bawah seperti ini. Memang kalau rumah second ya perlu apa ya, retouch sedikit lah teman-teman. Tapi kalau kalian perhatiin lebih detail, kalau di area dalam ini sebenarnya masih sangat-sangat bagus teman-teman ya. Yang perlu di retouch itu adalah
bagian halaman depan dan juga taman di belakang. Terus di posisi tangganya, nah area layoutnya menurut aku ini pas kalau teman-teman mau tinggal dalam jangka yang cukup lama. Nah posisi dapurnya itu ada di sebelah sini, ini tembus ke area garasi juga teman-teman. Nah kita ngintip sedikit ya, di sini itu dapurnya tuh luas teman-teman seperti ini. Nah ini yang di belakang, ini enak. Ini adalah poin penting menurut aku, karena kalau kita punya kos dana yang lebih, area lahan di belakang seperti ini bisa jadi area pool juga. Dulunya itu memang dibikin kolam dan dibikin gazebo seperti ini gitu. Nah di belakang kalau teman-teman perhatiin itu ada satu tangga, itu sekarang dipakai buat jemuran. Tapi kalau misalnya teman-teman mau rombak dijadikan kayak semi outdoor lagi di area atas, patio gitu ya, tempat duduk-duduk, itu enak karena di belakang itu nggak ada rumah teman-teman di belakang gitu. Terus lokasinya ini kan juga sangat-sangat matang teman-teman ya, karena di sini kita cari rumah tuh bukan soal tentang ganteng-gantengan atau cantik-cantikan dari depan, tapi kalau kita bicara tentang luas, cari rumah yang luas tuh di zaman sekarang dengan harga yang paling masuk akal tuh susah ya Boy ya. Iya, jadi banyak sekarang orang berpikir itu yang rumah itu lebih baik dapat posisi dan kawasan. Betul, posisi dan masalah kawasan. wajar itu masalah duit kecil. Fasad tuh gampang banget untuk dirubah. Nah ini double ceilingnya nih, plafon-plafon juga masih bagus ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini tangga juga masih oke. Ini kayak marmer ya tangganya. Jadi memang marmer tapi warnanya yang terang seperti ini. Dan lebarnya ini juga nyenengin sekali. Sekarang kita naik ke atas ya. Nah ini teman-teman ya penampakannya kalau dari atas itu masih bagus lah. Intinya aku pernah lihat rumah yang besarnya tuh kurang lebih sama seperti ini, tapi cuman tinggal disulap aja sebenarnya ya, kayak dikasih apa sih namanya, drop ceiling, chandelier. Ini juga sebenarnya masih oke, apalagi harganya kan sangat-sangat realistis untuk di zaman sekarang, harga tanah loh teman-teman bahkan. Nah kalau yang di lantai 2 ini ada 3 kamar ya, salah satunya seperti ini. Terus di sini itu juga ada balkon. Nah, itu ada kamar mandinya juga. Nah, ini balkonnya bisa berfungsi, tapi kalau kamu mau jadikan deck juga oke. Jadi di extend gitu ya? Betul, jadi di extend. Nah, memang semua kamar di sini aku nggak bisa tunjukin karena kan masih terhuni ya teman-teman. Tapi aku mau tunjukin yang di kamar utamanya ini katanya boleh di syuting. Permisi. Nah, ini kamar utamanya ya teman-teman ya. Aduh, AC-nya nyala. Ini kebetulan yang punya ini soalnya kenalan aku sendiri, jadi ya sudah percayalah kayak gitu teman-teman. Ini ada walk-in closetnya juga. Nih, ini walk-in closetnya luas ya, seperti ini. Tuh, ini kamar mandi ya, kamar mandi. Boleh dibuka nggak ya? Permisi. Nah, ini kamar mandi. Tuh. Masih oke ya? Masih oke ya? Tuh. Oh. Luas loh. Luas? Gede sih. Jadi kalau mau tambahin apa ini namanya bathtub pun juga masih bagus nih. Nah ini tuh kelebihannya kalau kamar yang ini itu punya balkoni di sebelah sini. Nah ini memang ada balkoninya lagi teman-teman di sini. Nah kalau dari atas ini teman-teman bisa kelihatan nih ya, tuh luasnya tuh segini. Dan memang di area situ kalau misalkan teman-teman mau jebol lagi, mau dijadikan luas tambah luas bangunan, kalau dari atas boleh, kalau yang dari bawah supaya kita punya area sitting area juga di atas itu juga bisa teman-teman sebenarnya kayak gini. Jadi punya bayangan ya di sini ya, layoutnya tuh memang bener-bener enak. Kalau punya rumah luas tuh diapa-apain, diutek-utek tuh juga masih oke teman-teman. Terus dapat nuansa forest ya? Iya, dapat nuansa forest. Masih ada suara-suara kicauan burung di situ. Iya bener, ada suara kicau-kicauan burung ya teman-teman di sebelah sini. Oke, sekian review singkat, padat, dan jelas dari aku, ya kan? Jadi aku tuh nggak sekedar nge-infoin kalian tentang spek rumah baru ataupun gimana, tapi aku lebih ke ingin tuh ngangkat gaya hidup teman-teman bahwa masih ada rumah-rumah dengan harga yang realistis dan juga wajib untuk teman-teman miliki bersama keluarga tercinta seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah berminat, ini rumahnya memang ada satu, ya kan? Kebetulan yang punya baik banget. Mungkin kalian bisa kalau mau nego, aku bisa jadi good negotiator for you. Ya, jangan lupa
WA ya di bawah sini di Gio. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya. Kalau Bapak atau Ibu ada rumah yang memang mau dijual, mau kita kontenin, bantu iklan, nggak harus rumah, ruko pun juga boleh, pabrik juga oke. Segera WA Gio juga. Oke, see you in the next video. Thank you for watching.